Nah, kita masuk dalam doa sebelum kita mendengar firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pagi ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, membaca, dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir baik di sini di gereja maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian yang melalui online. Dan sekali lagi kami mohon Engkau ampun dan sucikan kami supaya kami dilayakkan dalam acara firman ini, baik dalam penyampaian maupun dalam penerimaan. Bimbinglah dan berkat yang memudah menyampaikan. Berikan kekuatan jasmani pikiran suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata. Berikan apapun yang dia butuhkan. Agar seluruh firman disampaikan dengan baik dan benar. Dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus firman dan kekuatan pekerjaan rohmu. Dan jangan biarkan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biar semuanya tertanam. Tumbuh berbuah dan firman kami dimulai nama Tuhan. Dan tolong kami semua dalam mendengar. Berikan kami kesegaran, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah itu berikan kami ketundukan pada firman. Jadikan kami bukan hanya pendengar dan pengerti firman, tapi juga pelaku, penanggap firman, bahkan kalau pada pemberita firman. Kami juga sadar setan pasti bekerja akan memperkuatkan semua kami, mengerti godaan setelahnya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membahas kisah para rasul pasal 13, ayat 13 sampai dengan 52. Tapi karena pembahasan ini panjang, saya potong jadi dua ya. Jadi ini bagian yang pertama. Ya, kita baca semua ayatnya ya. Kisah 13, 13 sampai 52. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan, ini Yohanes Markus ya, meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Maka bangkitlah Paulus yang memberi syarat dengan tangannya lalu berkata, orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun dan telah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan yang membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan
kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi dibaptis. Ini Yohanes Pembaptis ini ya. Dan ketika Yohanes sampai selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka mengenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka mengenapi segala sesuatu yang ada tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan sekarang kami memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah dikenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan mengenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, bacaan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamu lah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling pada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang tentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan bangsa-bangsa di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tapi Paulus dan Barnabas mengepaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Kita memulai poin yang pertama, Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil. Pertama, mereka tidak mencari kedudukan atau kemuliaan untuk diri sendiri. Sampai saat ini selalu disebutkan Barnabas dan Saulus. Ya, jadi Barnabasnya disebut lebih dahulu, Saulusnya belakangannya. Dan ini bisa kita lihat dalam ayat-ayat ini. Saya akan bacakan ya. Semua Barnabas dulu dan lalu Saulus ya. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-30.
Hal ini mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan pelantaraan perhatikan ini Barnabas dan Saulus ya. Lalu kisah 12 ayat 25, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Lalu dalam kisah Rasul 13 ayat 1, 2, 4, 7, pada waktu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Neger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Rasul Herodes dan Saulus. Dari di sini laki-laki Barnabas, lalu Saulus belakangannya. Lalu ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, khususkanlah, perhatikan lagi ini ya, Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayat 7 ini adalah ia adalah kawan gubernur pulau itu Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil laki-laki Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Jadi nama Barnabas disebut dahulu menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin. Tapi saudara mulai kisah Rasul 13 ayat 13, nama Saulus atau Paulus disebut lebih dulu. Coba kita lihat ya, kisah 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya, bahkan nama Barnabas tidak disebutkan ya, tapi kawan-kawannya itu saja, meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tapi Yohanes meninggalkan mereka, ini Yohanes Markus ya, lalu kembali ke Yerusalem. Jadi dalam kisah 13 ayat 13, Paulus dan kawan-kawannya ya, nama Barnabas bahkan tidak disebut. Lalu mari kita lihat lagi kisah Rasul 13 ayat 43, 46, 50 dan 51. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas, laki-laki Paulus lebih dulu. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Ayat 46, tapi dengan berani laki-laki Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamu lah firman Allah harus diberitakan lebih dulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 50, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas seperti laki Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengepaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu lalu pergi ke Ikonium. Jadi dalam ayat-ayat yang belakangan mulai kisah 13 ayat 13 disebutkan Paulus dan Barnabas. Nah, ini saya ingin tanyakan sama ChatGPT ya. Sampai kisah 13 nama Barnabas lalu disebut lebih dulu daripada Paulus. Mulai pertengahan kisah 13 nama Paulus disebut lebih dulu dari Barnabas. Apakah ini menunjukkan bahwa sejak satu Paulus yang menjadi pemimpin? Ya, biasanya pemimpinnya disebut lebih dulu ya. Jawaban jadi ya. Perubahan urutan penyebutan nama dari Barnabas dan Saulus menjadi Paulus dan Barnabas mulai pertengahan kisah Rasul 13 memang signifikan dan secara luas dipahami sebagai indikasi bahwa Paulus kini menjadi pemimpin utama dalam peranan misi mereka. Ini bukan sekadar gaya penulisan, tapi mencerminkan pergeseran otoritas dan peran dalam narasi Lukas. Mari kita lihat data dan maknanya secara teratur. Pertama, bukti dari kisah para rasul. Sebelum kisah 13 ayat 9, Saulus atau Paulus dalam posisi kedua. Ini terlihat dalam kisah Rasul 11 ayat 30, kisah 12 ayat 25, kisah 13 ayat 2, dan kisah 13 ayat 7, selalu Barnabas dan Saulus ya. Tapi mulai kisah 13 ayat 9 sampai kisah 13 ayat 13 pergantian peran. Pertama kisah 13 ayat 9 Saulus yang juga disebut Paulus. Ini adalah pertama kalinya Lukas menggunakan nama Paulus. Dan sesudah ini ia tidak pernah kembali memakai Saulus.
Lalu poin yang kedua, kisah Rasul 13 dan 13, Paulus dan kawan-kawannya, bukan lagi Barnabas dan Saulus. Lalu yang ketiga, kisah Rasul 13, 42, 43, 46, 50, Paulus dan Barnabas. Poin keempat, ini berlangsung terus sampai ke depan, kecuali dalam dua kasus tertentu. Lihat poin yang ketiga. Poin kedua, makna teologis dan naratif. Poin A, Paulus mengambil peran kepemimpinan. Pertama setelah konfrontasi dengan Elimas, tukang sihir itu ya, pasal 13 ayat 6 sampai 12, Paulus tampil dengan kuasa penuh sebagai pembawa firman dan tokoh dominan. Ia menubuatkan kebutaan atas Elimas dan kuasa alam dinyatakan. Hasilnya pejabat Romawi percaya karena ajaran Paulus dalam ayat 12. Poin B, ia mulai diarahkan kepada orang bukan Yahudi. Perubahan nama dari Saulus, nama Ibrani, menjadi Paulus, nama Romawi, juga mencerminkan pergeseran fokus misi dari orang Yahudi ke orang bukan Yahudi. Poin kedua, ini sejalan dengan panggilan khusus Paulus berhasil bagi bangsa-bangsa. Kisah 9 ayat 15 dan Galatia 2 ayat 7 dan 8. Lalu poin yang ketiga, apakah Barnabas tetap penting? Ya, Barnabas tetap tokoh penting. Bahkan dalam kisah 14 ayat 14, ketika mereka disembah sebagai dewa, urutan namanya adalah Barnabas dan Saulus dan Paulus. Ini mungkin karena Barnabas lebih tua dan atau lebih dihormati secara penampilan luar. Namun secara umum, sejak kisah 13, Paulus tampil sebagai pemimpin utama misi. Dalam poin yang keempat, pandangan para penafsir. Beberapa penafsir reform menyatakan hal berikut. Poin A, Matthew Henry. Di sini kita menemukan nama Saulus diubah menjadi Paulus. Dan mulai dari titik ini yang memimpin dalam semua usaha misi. Dengan namanya disebut lebih dulu daripada Barnabas. Lalu poin B, John Calvin dalam komentarnya atas kisah Rasul 13 ayat 13. Lukas sekarang mulai menyebutnya Paulus dan memberikan kepadanya kedudukan lebih utama daripada Barnabas. Jelaslah bahwa kehormatan tempat pertama kini dialihkan kepadanya. Kesimpulannya, perubahan urutan dari Barnabas dan Saulus menjadi Paulus dan Barnabas memang menandakan bahwa Paulus telah mengambil peran utama sebagai pemimpin. Ini terjadi setelah peristiwa penting, Kisah 13 ayat 9, 12, dan didukung oleh fakta bahwa pertama, namanya berubah menjadi Paulus dan dipakai terus. Kedua, dia menjadi tokoh dominan dalam khotbah dan kuasa. Yang ketiga, Lukas sebagai penulis secara konsisten menyebut dia lebih dahulu. Perubahan ini bukan sekadar gaya penulisan, tapi bermakna teologis dan naratif. Sejalan dengan rencana Allah untuk memakai Paulus sebagai rasul bagi bangsa-bangsa. Nah, saya tanyakan lagi pertanyaan, lalu bagaimana dengan kisah Rasul 15 ayat yang ke-25? Jawaban ChatGPT pertanyaan sangat bagus. Di kisah Rasul 15-25, kita memang menemukan penyebutan Barnabas dan Paulus kembali. Bukan Paulus dan Barnabas seperti yang menjadi pola sejak kisah 13. Mari kita lihat ayat itu. Kisah 15:25. Karena dengan bulat hati kami telah mengambil keputusan untuk memilih beberapa orang dan menyuruh mereka kepada kamu bersama dengan Barnabas dan Paulus, orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawa mereka karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah ini berarti bahwa Barnabas kembali jadi pemimpin atau bagaimana menjelaskan perubahan urutan ini? Jawaban singkat, tidak. Bukan berarti Barnabas kembali menjadi pemimpin. Urutan dalam kisah 15:25 bersifat retoris dan sopan santun, bukan menunjukkan otoritas atau kepemimpinan. Penjelasan lengkap. Pertama, bentar ya. Siapa yang berbicara dalam kisah 15:25? Ayat ini adalah bagian dari surat keputusan Konsili Yerusalem, kisah 15:23-29, yang ditulis oleh para penatua dan rasul di Yerusalem, bukan oleh Lukas sendiri sebagai narator. Artinya kayak penyebutan dalam ayat ini mewakili cara pandang gereja Yerusalem yang mengenal Barnabas lebih lama dan lebih akrab daripada Paulus. Poin kedua, Barnabas lebih dikenal dan lebih dihormati di Yerusalem. Poin A,
Barnabas adalah tokoh awal gereja Yerusalem, Kisah Rasul 4:36-37. Dia yang pertama membawa Paulus kepada rasul-rasul setelah pertobatannya, Kisah 9 ayat 27. Poin C, dia adalah yang diutus lebih dulu ke Antioquia sebelum memanggil Paulus, Kisah 11 ayat 22-26. Jadi sangat wajar dalam surat resmi dari Yerusalem nama Barnabas disebut lebih dahulu karena pertimbangan penghormatan dan relasi historis, bukan urutan otoritas misi. Poin ketiga, kontras dengan narasi Lukas. Lukas sebagai narator sudah konsisten menyebut Paulus dan Barnabas sejak Kisah 13 ayat 13 ke depan, kecuali di pasal 14 ayat 14 dan 15 ayat 25 tadi ya. Ini menunjukkan bahwa secara naratif dan teologis Paulus tetap pemimpin utama. Poin keempat, ayat-ayat lain setelah Kisah 15 ayat 25 tetap menyebut Paulus dan Barnabas. Contoh poin A, Kisah 15 ayat 35, tapi Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia. Poin B, Kisah 15:36, Paulus berkata kepada Barnabas. Artinya urutan Barnabas dan Paulus di Kisah 15:25 adalah pengecualian retoris, bukan perubahan struktur otoritas. Kesimpulan, pertama Kisah 15:25 bukan indikasi bahwa Barnabas kembali menjadi pemimpin. Poin kedua, urutan nama itu muncul karena konteks surat dari gereja Yerusalem yang menyebut Barnabas lebih dahulu karena alasan historis dan penghormatan pribadi. Yang ketiga, Lukas yang di dalam narasi sebelum dan sesudahnya tetap menulis Paulus dan Barnabas, menunjukkan Paulus tetap pemimpin misi. Jadi tidak ada perubahan dalam kepemimpinan. Paulus tetap pemimpin utama dan Kisah 15:25 hanyalah pengecualian gaya penulisan dalam konteks khusus. Juga kalau kita lihat dalam ayat 16, Paulus yang berbicara dan ini menunjukkan bahwa dia sekarang adalah pemimpinnya ya. Kisah 13 itu yang di sinagog itu memang boleh orang luar, pokoknya yang punya pengetahuan untuk berkhotbah. Dan pada waktu ada penawaran, maka dikatakan di sini, maka bangkitlah Paulus yang memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Hal yang luar biasa adalah bahwa Barnabas sama sekali tidak memprotes. Padahal dia lebih senior dari Paulus dalam kekristenan maupun dalam pelayanan. Bahkan dialah yang mengorbitkan Paulus baik di Yerusalem, Kisah 9 ayat 26-27, maupun di Antioquia, Kisah 11 ayat 22 dan 26. Kita lihat Kisah 9 ayat ini, ayat ini kita baca ya, Kisah 9, 26, 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Lalu Kisah 11 ayat 22-26, maka sampailah kabar tentang mereka itu pada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi saudara Barnabas ini luar biasa ya. Tadinya dia disebut lebih dulu berarti dia pemimpin. Lalu mulai Kisah Rasul 13 ayat 13 terbalik ya, selalu disebut Paulus dan Barnabas. Jadi Barnabas yang tadinya orang pertama menjadi orang kedua, dan Barnabas mau menjadi bawahan atau mau menjadi orang kedua asal pekerjaan Tuhan berjalan dengan lancar atau baik. Jadi dia tidak mau gegeran dengan Paulus, aku yang lebih dulu dan sebagainya, tidak ada. Dia rela menjadi orang yang kedua
Yang dia terpentingkan adalah kemuliaan Tuhan dan pokoknya Injil bisa diberitakan dengan baik, maka dia mau jadi orang kedua, bahkan ketiga, keempat pun dia mau, seandainya memang ceritanya ada, tapi ceritanya cuma orang pertama dan orang kedua. Ini sama dengan yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 3:30. Iya, iya tuh Yesus ya, harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Jadi saudara, sebetulnya semua orang Kristen itu harus punya pemikiran dan konsep yang seperti ini ya. Kita tidak harus menjadi orang pertama. Kita tadinya orang pertama lalu jadi orang kedua. Tidak boleh mempermasalahkan itu. Yang kita permasalahkan harus kemuliaan Tuhan dan Injil bisa diberitakan, ajaran firman bisa diberitakan, banyak orang bisa bertobat, banyak orang bisa bertumbuh. Hanya itu saja yang dipersoalkan. Perkara ranking satu, ranking 2 itu urusan sangat-sangat sekunder dan urusan sangat tidak penting. Jadi hanya orang yang memang egois dan mau menangnya sendiri yang tidak mau menjadi seperti Barnabas ini. Tapi Barnabas ini orang yang baik dan dia rela menjadi orang kedua asal pekerjaan Tuhan itu berjalan dengan lancar. Saudara coba renungkan ya, apakah saudara adalah orang seperti Barnabas? Maukah saudara melayani sebagai orang kedua dalam paduan suara, sekolah minggu dan sebagainya? Bentar ya. Khususnya kalau saudara adalah seorang hamba Tuhan, maka saudara menjadi bawahan atau orang kedua dalam gereja. Jadi saudara misalnya hamba Tuhan eh, cuma satu ya. Jadi saudara menjadi pemimpin dari seluruh gereja. Tahu-tahu gereja mengangkat hamba Tuhan lagi dan ini lebih bagus. Dia jadikan pemimpin dan saudara yang jadi orang kedua. Saya tetap mau atau tidak? Kalau orang yang menggantikan saudara ini tetap adalah hamba Tuhan yang baik dan memang lebih bagus khotbahnya dari saudara dan sebagainya. Saya tetap mau melayani di sana atau ngambek atau jengkel atau iri hati lalu meninggalkan pelayanan itu. Atau apakah saudara selalu bersaingan dengan sesama hamba Tuhan dalam gereja saudara untuk bisa menjadi yang nomor satu? Ini hamba Tuhan ini seringkali bersaingan ya. Kepingin semua jadi yang nomor satu. Ingat ya, tugas kita sebagai hamba Tuhan adalah memuliakan Tuhan dan bukan diri kita sendiri. Juga bukan supaya Tuhan dimuliakan dan kita tuh nurut. Kata-kata Yohanes Pembaptis ini sesuatu yang luar biasa. Yesusnya yang harus makin besar. Tapi aku ini peran Tuhan, harus makin kecil. Bukannya nurut kemuliaan Yesusnya itu. Yesus makin besar, aku juga makin besar. Tidak. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Bagaimana reaksi saudara kalau jemaat lebih senang khotbah dari hamba Tuhan yang lain daripada khotbah saudara? Atau kalau jemaat memuji hamba Tuhan yang lain lebih daripada saudara? Ada banyak hamba Tuhan. Lalu si Aman mengatakan, wah si A lebih hamba Tuhan ini lebih bagus dari hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan ini lebih bagus dari hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan yang dikatakan lebih kurang bagus itu jadi bagaimana? Iri hati, marah, atau gimana? Apa saudara iri hati atau marah seperti Saul marah kepada Daud karena Daud mendapatkan pujian lebih banyak daripada dia. Pulang dari perang, orang-orang memuji Daud, membunuh berlaksa-laksa, tapi Saul hanya beribu-ribu. Itu membuat Saul iri hati, lalu kepingin membunuh Daud. Sebetulnya dia tidak perlu iri hati. Daud kan bawaannya dia. Jadi dengan bawaan yang begitu hebat, yang bisa membunuh jauh lebih banyak dari dia, dia mestinya bersyukur pada Tuhan. Seandainya dia melakukan seperti itu, dia tidak akan digulingkan oleh Tuhan. Tapi dia menjadi iri hati dan marah kepada Saul, kepada Daud. Dan mulai saat itu bolak-balik kepingin membunuh Daud, tetapi karena Daud memang dilindungi Tuhan ya dia tidak bisa dibunuh.
Selama Tuhan melindungi kita, tidak ada siapapun atau apapun yang bisa membunuh kita. Dan yang penting dari segala-galanya adalah perlindungan Tuhan. Kita tahu bahwa kemarin ini seluruh Indonesia ini kacau balau ya. Khususnya di banyak kota-kota besar ini kacau balau. Polisinya ada yang mati, pendemonya juga ada yang mati, dan ditunggangi juga dengan perusuh-perusuh yang menjarah barang-barang banyak orang, bahkan arloji yang harganya miliaran terjarah juga. Dan kita melihat di dalam video kemarin, banyak penjarahan dan karu-karuan. Itu bukan mahasiswanya, itu orang-orang nih ya, preman-preman itu eh, ikut dalam demo itu, tapi bukan dengan tujuan demo, tujuannya merampok dan sebagainya. Jadi saudara, ini dalam kasus yang model seperti ini ya, situasi negara kita ini sangat membahayakan. Jadi dalam hal seperti ini kita masih sadar ya, perlindungan Tuhannya datang dari Tuhan. Tidak peduli bagaimanapun membahayakannya. Dan kalaupun, saya tidak mengharapkannya, tapi kalaupun terjadi perang saudara di Indonesia, kita berlindung hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jenderal ini, jenderal itu, tentara ini, tentara itu, tidak. Berlindung hanya kepada Tuhan. Tuhan bisa menggunakan manusia untuk melindungi kita. Tapi kita berdoanya harus kepada Tuhan. Dan perlindungan itu datang dari siapapun, itu asal usulnya dari Tuhan. Jadi saudara, hati-hati dengan rasa iri hati ya. Kain juga iri hati kepada Habil, hanya karena persembahan Habil diterima dan persembahan dia tidak. Dan itu diakhiri dengan pembunuhan terhadap Habil. Pembunuhan yang pertama di dalam dunia ini, yang waktu itu hanya ada 4 orang. Sehingga dikatakan dunia yang begitu luas tidak bisa menampung dua bersaudara. Dia memang satu iri hati kepada yang lain. Kalau dunia yang begitu luas tidak bisa menampung dua bersaudara, yang satu di mana yang satu iri hati pada yang lain, bagaimana suatu gereja bisa menampung berapa puluh orang atau berapa ratus orang atau berapa ribu orang, di mana satu sama lain iri hati dan kepingin yang jadi yang nomor satu. Pikirkan itu saudara ya. Kalau saudara memang mengasihi saudara, gereja saudara dan menganggap gereja saudara benar, itu sesuatu yang harus didoakan supaya tidak ada saling iri hati antar pendeta, antar penginjil, antar majelis, antar guru sekolah minggu, dan sebagainya. Sebagainya. Ya, kalau ada uh, pemimpin liturgi juga antar pemimpin liturgi, antar pemain musik, yang mana lebih bagus dan sebagainya. Pikirkan saja kemuliaan Tuhan dan bukan kemuliaan diri saudara sendiri. Kalau saudara memikirkan kemuliaan diri saudara sendiri, saudara pasti tidak memikirkan kemuliaan Tuhan. Dan pada hakikatnya saudara bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus memikirkan kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya. Dia sendiri harus makin rendah. Hanya Tuhan yang makin tinggi. Seperti kata-kata Yohanes Pembaptis tadi. Karena kita masuk dalam poin yang kedua. Mereka tidak mau berhenti dalam memberitakan Injil apapun yang terjadi. Jadi memberitakan Injil itu sangat banyak halangannya ya. Setan selalu menggunakan banyak hal untuk menghalangi orang memberitakan Injil atau menghentikan orang dalam memberitakan Injil. Dan caranya banyak sekali. Bisa dikasih iming-iming duit sehingga orangnya meninggalkan penginjilan secara sukarela, atau duit atau kesenangan atau apapun. Dan bisa sebaliknya dikasih kesukaran problem sehingga orangnya sudah payah geleng-geleng saja karena beratnya penderitaannya dia, sehingga akhirnya dia tidak lagi memberitakan Injil.
Bisa dengan cara lain lagi, saya akan berbisik, jemaatmu sudah Kristen semua, buat apa memberitakan Injil? Beritakan ajaran saja, buat apa memberitakan Injil? Saudara, dalam gereja manapun pemberitaan Injil tetap penting luar biasa. Karena di dalam setiap gereja tanpa kecuali pasti ada orang Kristen KTP. Kalau dalam gereja Yesus yang hanya 12 murid itu adalah satu orang Kristen KTP dan pengkhianat. Saya percaya dalam semua gereja itu juga ada seperti itu. Jadi penginjilan di dalam gereja itu harus terus dilakukan. Tentu saja penginjilan dan pengajaran bergantian ya. Tapi kalau hanya penginjilan, mereka yang sudah percaya tidak bisa bertumbuh. Kalau hanya pengajaran, yang sudah percaya bertumbuh, tetapi yang belum percaya tidak bisa percaya. Jadi harus ada pergantian ya. Kadang-kadang penginjilan, kadang-kadang pengajaran, atau di dalam suatu pengajaran dimasukkan penginjilan. Jadi supaya kedua golongan, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya, dua-dua mendapatkan manfaat dari khotbah itu. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka tidak mau berhenti dalam memberitakan Injil. Tidak peduli apapun yang setan lakukan, mereka terus memberitakan Injil. Sekarang kita lanjutkan ya poin A. Mereka tidak berhenti melayani atau memberitakan Injil, sekalipun mengalami hal yang mengecewakan. Hal yang mengecewakan itu apa? Hal yang mengecewakan mereka yaitu Markus yang tadi disebut Yohanes ya. Jadi Yohanes di sini beda dengan Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes nama lain dari Markus ya. Eh, Bandingkan dengan kisah Rasul 12 ayat 12 dan kisah Rasul 15 ayat 17. Lah mengecewakannya apa? Si Markus ini berhenti melayani. Dan itu kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Ya, kita baca kisah Rasul 12 ayat 12 dulu ya ini ya. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Ini waktu Petrus dilepaskan dari penjara secara mujizat tuh ya. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Lalu dalam kisah Rasul 15 ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, yang membawa orang ini di dalam pelayanan tuh ya. Nah, ayat 13-nya, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Nah, tetapi apa? Tetapi Yohanes, Yohanes Markus ini ya, meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari orang ini yang tadi ikut dalam peranan Paulus dan Barnabas, meninggalkan mereka di Pamfilia itu, atau di Pamfilia atau di Pafos, saya nggak ngerti. Pokoknya ini urut-urutannya ada 3 tempat ya. Tapi yang jelas dia meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Tidak diketahui dengan pasti apa sebabnya Markus berhenti melayani. Tapi mungkin itu disebabkan karena sekarang Paulus menggantikan Barnabas sebagai pemimpin. Jadi ini berhubungan dengan bagian awal tadi ya. Tadinya Barnabas dan Saulus, Barnabas dan Saulus. Tapi lalu kisah mulai 13 ayat 13 berubah menjadi Paulus dan Barnabas. Nah, berarti ada pergeseran kepemimpinan di dalam misi itu. Paulus yang tadi orang kedua menjadi orang pertama dan Barnabas sebaliknya. Nah, mengapa lalu kalau Barnabas digantikan oleh Paulus kok Markus ini marah ya, kok dia berhenti pelayanan? Kalau saya pasal 4 ayat 10 mengatakan bahwa Markus adalah kemenakan dari Barnabas. Kita baca ayatnya ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Perhatikan ini ya. Jadi Markus ini kemenakan dari Barnabas kalau menurut terjemahan yang lain, tapi salah terjemahan ini ya. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi kata kemenakan ini sebetulnya salah terjemahan saudara ya. Saya beri warna hijau saat saya sudah melihat. Dalam terjemahan dari NIV, Mark, the cousin of Barnabas. Markus, saudara sepupu Barnabas. Kalau kita melihat Kolose 4 ayat 10 ini di dalam Bible Works ya, terjemahnya ternyata bermacam-macam.
Jadi terjemahan Indonesia kemenakan terjemahan dari RSV cousin, cousin itu saudara sepupu ya, kan beda ya. Lalu terjemahan dari King James, Markus, sister's son, anak dari saudara perempuan Barnabas, berarti keponaan sama seperti LAI dia, King James-nya. Lalu New King James, the cousin, dia membetulkan apa yang salah dalam King James, jadi menerjemahkan cousin atau saudara sepupu. Dan terjemahan NIV juga cousin, dalam NESB cousin, dalam ESV cousin, lalu dalam YLT nephew. Nephew itu sama dengan keponaan, jadi ini sama dengan King James sebetulnya ya. Nah ini sebetulnya salah terjemahan saudara ya. Bentar ya. Anepsias ya. Bentar kita lihat kata itu ada di mana. Ini anepsias ya. Jadi kata anepsias memang artinya cousin sebetulnya kalau dilihat di sini ya. Bukan keponaan tapi saudara sepupu. Jadi saudara, ikatan keluarga atau darah dengan Barnabas ini mungkin menyebabkan Markus tidak senang melihat Barnabas diganti oleh Paulus. Jika dia lalu berhenti melayani. Dan ini tentu bukanlah sesuatu yang patut ditiru. Ya, jadi makanya sebetulnya di dalam majelis itu biasanya ada peraturan bahwa tidak boleh orang yang dalam satu keluarga itu dua orang menjadi majelis ya. Jadi misalnya kakak adik menjadi majelis atau suami istri menjadi majelis dua-dua. Karena ini akan mempengaruhi kalau terjadi pemungutan suara. Ini pasti pro pada keluarganya gitu ya. Dan ini sama sama sekali tidak bagus kalau yang seperti itu. Jadi biasanya memang ada peraturan seperti itu dalam suatu majelis tidak boleh ada dua orang yang berhubungan keluarga. Dan seharusnya memang ini dipraktekkan oleh semua gereja. Ya, ini bisa mengacaukan kalau terjadi pemungutan suara mau lakukan ini atau lakukan itu. Maka yang keluarga ini akan selalu melakukan hal yang sama, meminta hal yang sama. Jadi ini merusak pemungutan suara itu. Sekarang saya lanjutkan, saudara, tanya pada ChatGPT, apa sebabnya Markus meninggalkan mereka dalam kisah 13 ayat 13? Apakah ada hubungannya dengan Paulus menggantikan Barnabas sebagai pemimpin? Jawaban ChatGPT pertanyaan adalah sangat tajam dan tepat sasaran. Mengapa Markus, dalam kurung Yohanes Markus, meninggalkan Paulus dan Barnabas dalam kisah 13 ayat 13? Dan adakah kaitannya dengan perubahan kepemimpinan dari Barnabas ke Paulus? Mari kita bahas dengan teliti. Teks kisah 13 ayat 13, lalu Paulus dan kawan-kawannya berlayar dari Pafos dan tiba di Perga di Pamfilia. Tapi Yohanes dalam kurung Markus berpisah dengan mereka dan kembali ke Yerusalem. Keterangan ini sangat singkat dan tidak menjelaskan mengapa Markus pergi. Namun peristiwa ini penting karena pertama disinggung lagi dalam kisah 15 ayat 38 ketika Paulus menolak membawa Markus lagi dalam perjalanan misi kedua. Ya, jadi karena ditinggalkan tadi itu, Markus ini oleh Paulus dianggap bahwa tidak bertanggung jawab. Sehingga dalam perjalanan misi yang kedua, gegeran antara Paulus dan Barnabas karena Barnabas ingin membawa Markus, Paulusnya tidak mau karena orang ini tidak setia. Mereka sudah meninggalkan dalam misi yang pertama, jadi misi kedua dah tidak usah dibawa lagi. Tapi Barnabas kepingin membawa laki-laki ini karena keluarga ini. Karena keluarga dia kami bawa. Nah, Paulus yang tidak mau karena uh, Markusnya dianggap tidak setia. Dan kedua ini menjadi penyebab pertengkaran tajam antara Paulus dan Barnabas sehingga mereka yang pastinya pelayanan bersama-sama menjadi terpisah oleh karena pertengkaran tentang Markus ini. Kemungkinan alasan Markus pergi
Para penafsir Alkitab klasik dan modern telah mengusulkan beberapa alasan yang mungkin dan tidak saling bertentangan, bahkan bisa saling melengkapi. Pertama, kesulitan fisik dan bahaya perjalanan. Poin A, wilayah Pamfilia terkenal berbukit dan berbahaya, penuh perampok, iklim keras, dan penyakit. Poin B, mungkin Markus takut, tidak siap, atau tidak tahan secara fisik dan mental. Poin C, Paulus kemungkinan terkena penyakit berat di wilayah itu, bandingkan Galatia 4 ayat 13, yang bisa membuat perjalanan makin berat. Coba kita lihat ya, Galatia 4 ayat yang ke-13 ini ya. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan percobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Jadi kita tidak tahu memang penyakitnya itu penyakit apa. Tapi disebutkan dia itu sakit ya. Dan itu pada saat itu sebetulnya terjadinya. Jadi itu mungkin menjadi perjalanan makin berat. Film Ramsey dan F.F. Bruce mendukung alasan ini. Markus mungkin merasa kondisi itu terlalu berat dan memilih untuk mundur. Sadar kalau berat itu tidak boleh mundur sebetulnya ya. Berat atau tidak berat memang melayani Tuhan itu berat. Menginjili, apalagi misionaris model seperti Paulus seperti itu. Sudah pasti berat. Dan orang-orang Yahudi banyak yang anti mereka sehingga mereka dimusuhi dan sebagainya dimanapun ada mereka memberitakan Injil dan banyak orang percaya mereka, orang-orang Yahudi menjadi iri hati, mereka dimusuhi. Jadi ini uh, pelayanan itu selalu berat. Kalau berat kita mengundurkan diri ya kita tidak akan pernah bisa melayani. Jadi pada waktu pelayanan itu berat, tetap maju bersama dengan Tuhan, berdoa dan minta dia kuatkan dan terus maju di dalam pelayanan. Ya, jadi jangan pernah mengundurkan diri karena pelayanan itu berat. Semua pelayanan itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti berat. Pelayanan yang tidak karu-karuan, yang kacau balau itu tidak bakal berat. Karena setan tidak bakal menyerang. Pelayanan yang sesat tidak bakal berat. Setan tidak akan menyerang juga. Tapi pelayanan yang benar, memberitakan Injil, mengajak, melakukan pengajaran, tidak mungkin tidak diserang oleh setan dan itu pasti berat. Jadi kalau semua pelayanan yang berat itu ditinggalkan, maka semua hamba Tuhan yang benar ini meninggalkan pelayanan mereka. Maka tidak ada lagi hamba Tuhan yang benar, yang tersisa cuma nabi palsu. Karena sudah sangat banyak nabi palsu, jauh lebih banyak daripada nabi asli. Kalau nabi asli itu takut akan pelayanan yang berat, lalu mundur semua, makin banyak nabi palsunya dan makin sedikit nabi aslinya. Lalu gereja mau dikemanakan? Jadi pikirkan untuk saudara, untuk semua saudara yang betul-betul adalah hamba Tuhan. Jangan karena berat, lalu saudara mengundurkan diri. Berat itu harus dilawan. Selama saudara tahu bahwa beratnya itu bukan karena kesalahan saudara, dan karena serangan setan, maka berat itu dilawan bersama dengan Tuhan. Kita sendiri tidak mungkin bisa melawan setan, kita pasti kalah. Tapi kita bersama dengan Tuhan, kita tentu bisa mengalahkan setan dan mengatasi beratnya pelayanan itu. Karena poin yang kedua, saudara, perubahan kepemimpinan dari Barnabas ke Paulus. Poin A, sebelum kisah 13 ayat 13, selalu disebut Barnabas dan Saulus. Poin B, mulai kisah 13 ayat 13, disebut Paulus dan kawan-kawannya. Poin C, Markus adalah keponakan Barnabas, Kolose 4 ayat 10. Jadi mungkin lebih loyal kepada pamannya daripada kepada Paulus. Ini ChatGPT salah menuliskan keponakan ya. Poin D, perubahan kepemimpinan mungkin membuat Markus merasa tidak nyaman atau tidak setuju. John Stott, Asis Sproul, dan Simon Kistemaker menyebutkan ini sebagai kemungkinan kuat. Poin C,
Ketidaksiapan Markus untuk pelayanan lintas bangsa. Sejak kisah 13 ayat 13, pelayanan mulai diarahkan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Markus yang berasal dari lingkungan Yahudi Yerusalem mungkin belum siap untuk visi misi semacam itu. Poin C, mungkin dia lebih nyaman di konteks Yahudi. Pandangan ini sejalan dengan perubahan besar dalam arah pelayanan misi Paulus. Paulus marah, mengapa? Dalam kisah Rasul 15 ayat 38, saat Barnabas ingin membawa Markus kembali, Paulus menolak keras karena Yohanes dalam kurung yang disebut Markus telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau bekerja bersama-sama dengan mereka. Bahasa Yunani untuk tidak mau turut bekerja adalah sunel ten autotois eisto ergon, ya. Tidak ikut bersama mereka dalam pekerjaan, ya. Jadi betulnya bukan tidak mau turut bekerja, tapi tidak ikut bersama mereka dalam pekerjaan. Paulus melihat tindakan Markus sebagai pertama pengunduran diri dari tanggung jawab rohani. Jadi jangan sembarangan mengundurkan diri dari pelayanan karena itu menunjukkan sesuatu tindakan yang tidak bertanggung jawab, ya. Apalagi meninggalkan digeledakan langsung gitu, ya, tanpa jangka waktu dan sebagainya, itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Ingat, kita melayani Tuhan bukan melayani manusia, jangan main-main dengan hal itu, ya. Yang kedua, bukan sekedar pulang, tapi meninggalkan ladang pelayanan. Ya, jadi kalau dia pulang, dia pelayanan di rumahnya atau di kalangan rumahnya, itu masih lumayan, tapi dia meninggalkan ladang pelayanan sekaligus. Yang ketiga, seolah desersi dalam peperangan rohani. Ya, kalau tentara lalu meninggalkan perang, itu desersi, ya. Itu pembelotan dan ini bisa dihukum mati sebetulnya kalau dalam perangnya. Karena melemahkan juga moral dari teman-temannya sesama tentara. Hubungannya dengan pergantian pemimpin, ya sangat mungkin ada hubungan antara kepergian Markus dan naiknya Paulus sebagai pemimpin. Poin A, Barnabas yang tadinya pemimpin kini menjadi pendamping. Poin B, Markus mungkin merasa kehilangan tempat atau dukungan karena pamannya tidak lagi dominan. Poin C, atau bahkan tidak setuju dengan otoritas dan gaya kepemimpinan Paulus. Namun ini tetap hipotesis karena Alkitab tidak menyatakan secara eksplisit. Jadi ini cuma tetap dugaan, ya. Karena saya sendiri memang condong pada eh, pemilihan yang ini. Jadi Yohanes itu menimpa atau Markus itu meninggalkan karena kedudukan dari Barnabas digantikan oleh Paulus, ya. Tapi tetap ini bagaimanapun tidak bisa dipastikan, kan, karena itu dikatakan ini tetap hipotesis karena Alkitab tidak menyatakan secara eksplisit. Tapi konteks mendukung dugaan itu. Lalu apakah hubungan mereka pulih? Syukurlah, ya. Markus dan Paulus akhirnya berdamai. Pertama dalam Kolose 4 ayat 10 dan 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Paulus memuji Markus dan menyebutnya berguna bagi pelayanan. Dari Kolose 4 ayat 10 kan kita sudah lihat tadi, ya. 2 Timotius 4 ayat 11, ya. Dan Lukas yang tinggal dengan aku, ini kata-kata Paulus, ya. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Pastinya ya Markusnya sudah bertobat saat ini. Kalau enggak, Paulus enggak bakal minta dia dibawa ke tempatnya dia. Tadinya ditinggalkan kok. Jadi mestinya Markus yang dia tahu Markus sudah bertobat, ya dia mau ambil lagi sebagai pelayan yang menampingi dia, gitu, ya. Dan dia katakan bahwa bahkan pelayanannya penting bagiku. Dan Markus ini adalah Markus yang menulis Injil Markus, ya. Yang Kolose 4 ayat 10 nih sama yang tadi apa sama enggak, ya? Kolose 4. Oh ya, ini sudah kita baca tadi, tidak usah kita.
Ya, sebetulnya di sini sudah kelihatan ya kalau dibaca kalimat terakhirnya ya. Salam kepada kamu dari Artakus, temanku sepenjara, dan dari Markus keponakan Barnabas. Jadi ini Paulus dan Barnabasnya sudah kelihatan sudah bergabung. Paulus Paulus dengan Markusnya kelihatan sudah bergabung. Aristarchus teman sepenjara ini memberikan salam dari dia, dari Aristarchus dan dari Markus. Nah, mungkin Markusnya itu bisa salamnya dikatutkan di sini kalau Markusnya tidak bersama dengan Paulus. Jadi di sini sudah damai kelihatannya tentang dia, tentang Markus ini. Kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Saya jelas bahwa di sini memang sudah damai. Tadi juga dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11 itu ya, sudah damai jelas ya. Poin kedua ini menunjukkan adanya rekonsiliasi dan pemulihan kepercayaan. Kesimpulan, Yohanes Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas di kisah 13 ayat 13. Kemungkinan karena kombinasi alasan. Pertama, poin A, beratnya pelayanan secara fisik. Poin B, pergantian kepemimpinan dari Barnabas ke Paulus. Poin C, ketidaksiapan Markus untuk misi ke bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau ini poin C ini aneh juga ya, karena ini kan sudah pasal berapa ini? Mestinya sudah tahu dia bahwa penginjilan itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa non-Yahudi ya. Yang kedua, Paulus menilai kepergian Markus sebagai pengkhianatan terhadap tugas, bukan sekadar kelelahan. Ketiga, perubahan pemimpin mungkin memainkan peran psikologis dan emosional, karena Markus adalah keponakan Barnabas. Poin keempat, namun relasi Paulus dan Markus dipulihkan kemudian. Suatu pelajaran penting tentang pengampunan dan pemulihan dalam pelayanan Kristen. Saya tanya lagi ya, kamu menggunakan kata paman dan keponakan. Dalam Kolose 4 ayat yang ke-10, kata Yunani yang digunakan adalah anepsios. Atau artinya adalah kemenakan atau keponakan seperti dalam LAI dan King James dan YLT. Atau cousin atau saudara sepupu. Seperti dalam RSV, New King James, NIV, NESV, dan ESV. Ini jawaban ChatGPT. Pertanyaan anak sangat mendalam dan penting secara eksegetikal. Memang dalam Kolose 4 ayat 10 Paulus menyebut bahwa Markus adalah anepsios dari Barnabas. Dan ini menimbulkan perdebatan. Apakah itu berarti keponakan, anak dari saudara kandung, ataukah sepupu, anak dari saudara orang tua? Teks Yunani Kolose 4 ayat yang ke-10 Aspasetai, Humas, Apistarchos, O Sunai, Sunaikma, Lotos, Mu, Kai Marcos, O Anapsias, Barnaba. Ya, jadi yang ditekankan itu cuma ini ya, bagian ini saja ya. Dan diterjemahkan di sini dalam Markus Anapsias dari Barnabas. Arti kata Anapsias dalam bahasa Yunani Koine. Yunani Koine itu Yunani Alkitab ya. Pertama, makna dasar dalam Yunani klasik dan Koine. Poin A, kata anepsios secara harfiah berarti anak dari saudara atau saudari dari ayah atau ibu seseorang, yaitu sepupu dalam pengertian modern atau cousin. Poin B, kata ini tidak digunakan untuk menyebut keponaan, anak dari saudara atau saudari sendiri, yang dalam bahasa Yunani biasanya disebut dengan ungkapan lain, seperti huios, huios to adelphou. Jadi anak dari saudara laki-laki. Jadi Huyas itu anak. Itu itu saudara laki-laki ya. Tuh-nya itu dapat artikel.
Letter Scott Greek Lexicon, Anapsios itu a cousin, son of one's uncle or aunt. Jadi anak dari paman atau tante gitu ya. Jadi itu jelas adalah saudara sepupu. Lalu BDAG, Greek Lexicon, Anapsios, cousin, yaitu the son of one's uncle or aunt. Jadi sama seperti yang tadi ya. Kalau terjemahan, terjemahan dalam berbagai versi Alkitab. Ini versi Alkitabnya, ini terjemahannya. King James LAITB ya, YLT keponakan. RSV, NIV, NSB, ESV, New King James dan ESV, cousin atau sepupu. Dua Reims, Katolik Latin, cousin. Lalu poin A, terjemahan King James dan LITB kemungkinan mengikuti tradisi penafsiran yang memahami anapsia sebagai keponaan. Secara umum kerabat muda, karena relasi Markus dengan Barnabas dianggap lebih tua, lebih muda. Jadi relasi Markus dengan Markus itu yang satu lebih tua, itu lebih muda. Ini terbalik ya, Markusnya yang lebih muda mestinya. Poin B, namun secara leksikal dan linguistik, anapsia secara konsisten berarti sepupu, bukan keponakan. Poin kedua, apakah ini membatalkan hubungan kekerabatan dekat? Tidak, baik sebagai sepupu maupun keponakan. Yang penting adalah bahwa Markus dan Barnabas memiliki hubungan keluarga langsung. Dan ini dapat poin A, menjelaskan loyalitas khusus Barnabas kepada Markus. Jika dia mengajak pelayanan lagi itu ya, kisah 15:37-39. Poin B menjadi latar belakang konflik dengan Paulus yang lebih objektif dalam menilai Markus secara fungsional. Karena dia tidak ada hubungan darah, maka dia menilainya lebih objektif ya. Jadi dalam kebanyakan penafsir menyalahkan Barnabas dalam perpecahan ini itu ya. Poin yang ketiga, apakah kata keponakan bisa dibenarkan? Secara teologis dan historis, jika maksudnya adalah untuk menyampaikan Barnabas adalah generasi lebih tua daripada Markus dan kemungkinan sebagai pembimbingnya dalam iman, maka kata keponakan bisa diterima secara longgar dalam pengertian fungsional atau relasi sosial, tetapi tidak tepat secara linguistik. Kesimpulan, pertama kata anepsios secara tepat dan literal berarti sepupu atau cousin, bukan keponakan. Poin kedua jadi secara leksikal, terjemahan RSV, NIV, NESV, ESV, New King James, dan lain-lain lebih tepat dari King James dan LAI. Poin ketiga, namun secara fungsi relasi keluarga, Markus tetap adalah kerabat dekat Barnabas, dan ini cukup untuk menjelaskan motivasi Barnabas membela Markus dalam konflik dengan Paulus. Ya, Paulus ini rekannya dia sudah lama padahal, tapi dia tetap membela keluarganya sendiri. Maka jika Anda menginginkan terjemahan yang akurat secara linguistik, gunakan Markus sepupu Barnabas. Jika Anda mempertahankan keponakan, perlu diberikan catatan bahwa itu bukan arti harafiah dari kata Yunani tersebut. Ya, jadi di sini kita melihat Paulusnya um, lebih objektif ya. Tapi Barnabas karena ada hubungan darah, baik Markus maupun Barnabas dua-duanya tidak objektif darinya. Markusnya karena sepupunya digantikan oleh Paulus, dia tidak senang lalu dia uh, meninggalkan pelayanan. Barnabas karena Markus ini sepupunya kepingin tetap mengajak pada pelayanan selanjutnya, padahal dalam pelayanan yang pertama sudah terlihat kalau dia itu melakukan pengkhianatan atau kalau dalam istilah ketentaraan desersi. Saya lanjutkan ya, apapun alasan Markus untuk berhenti, itu pasti mengecewakan atau menyedihkan Paulus dan Barnabas. Jadi sekalipun ini adalah uh, saudara sepupunya, dia pasti juga memikirkan pelayanan untuk Kristus ya. Dan Markusnya berhenti itu jelas juga menyedihkan dia dan juga Paulusnya.
Tapi hal itu tidak membuat mereka berhenti melayani atau memberitakan Injil. Jadi tidak peduli ada problem, tidak peduli ada sesuatu yang menyedihkan, kita tetap mesti jalan terus ya. Sebagai penerapan, apakah saudara seperti Markus yang dengan mudah berhenti dari pelayanan, tidak setia dalam pelayanan digeledakan begitu saja, atau seperti Paulus dan Barnabas yang sekalipun mengalami hal yang mengecewakan, tapi tetap melayani Tuhan. Setan memang pandai membuat saudara menjadi kecewa, tapi jangan membiarkan kekecewaan itu menghentikan saudara dari pelayanan. Oh, bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Karena saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi konteksnya ini pekerjaan Tuhan ya. Dan dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. Bukan kadang-kadang giat, kadang-kadang tidak giat. Tapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kata-kata persekutuan dengan ini saya coret karena sebetulnya tidak ada ya. Jadi dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau saudara mengalami kekecewaan karena melihat pelayanan saudara itu tidak ada hasilnya, ayat ini sebetulnya menjamin ya. Dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sekarang bisa kelihatan sia-sia, tapi nanti belakangan pelayanan saudara akan kelihatan buahnya. Tidak mungkin tidak. Bisa terjadi pada waktu saudara masih hidup, atau terjadi pada saat saudara sudah mati. Kalau saya tidak salah, Charles dan Spurgeon itu yang pernah memberikan cerita yang betul-betul terjadi ya. Ada seorang istri yang Kristen tapi suaminya tidak. Dan dia itu selalu rajin ke gereja setiap minggu dan kalau pergi ke gereja, dia membawa anjingnya. Nggak tahu bagaimana kok anjingnya bisa boleh masuk gereja, tapi pokoknya itu yang terjadi pada saat itu. Jadi dia membawa anjingnya pergi ke gereja, dan suatu kali sang istri yang membawa anjing ini mati, dan setelah dia mati, anjing itu sudah terbiasa kalau minggu pergi ke gereja, dia pergi ke gereja sendiri. Dia tentu tidak mengerti apa yang dikatakan, tapi tidak tahu itu sebagai suatu kebiasaan atau apapun. Tapi itu membuat suaminya ini eh, penasaran gitu ya, kepingin tahu ngapain si anjing ini pergi setiap hari Minggu. Lalu pada waktu anjingnya pergi diikuti sama dia, diikuti ternyata anjingnya pergi ke gereja dan masuk ke dalam gereja, dia ikut masuk. Dan dia mendengarkan firman Tuhan dan dia bertobat. Jadi istri itu yang dari dulu sudah mendoakan suaminya, tetap suaminya tidak bertobat-tobat, sampai mati, penginjilannya digantikan oleh si anjing. Dan suaminya bertobat. Jadi saudara, kalau dalam pelayanan saudara ada ketidakberhasilan atau saudara rasakan bahwa suatu kegagalan, kegagalan belum tentu betul-betul gagal. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan itu bekerja. Kita nginjil sekarang orangnya tidak mau. Tapi siapa tahu 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau setelah kita mati lalu dia bertobat karena penginjilan kita lakukan. Jadi baik dalam mendoakan orang, dalam memberitakan Injil, dalam melakukan pelayanan, jangan putus asa, terus lakukan itu dengan giat. Tidak peduli sekarang itu tidak ada hasilnya, nanti tidak bisa tidak, hasilnya pasti akan ada. Karena ayat ini memberikan jaminan, sebab kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau Tuhan menjamin ini, saya percaya pada firman Tuhan yang menjamin ini atau enggak? Atau lebih percaya pada perasaan saudara? Sekarang saya lanjutkan dengan poin B. Mereka tidak berhenti melayani atau memberitakan Injil, sekalipun menghadapi tantangan, penganiayaan, dan bahkan pengusiran.
Ya, selain eh, sedih karena ditinggal oleh Yohanes Markus itu, ada banyak tantangan yang lain. Kita lihat dalam ayat 45 dan ayat 50. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena orang ayat 50, orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Hal ini pun sudah tidak menghentikan mereka, bahkan membuat mereka mencari ladang penginjilan yang lain, yang lebih luas. Ya, ini ada dalam ayat 51. Jadi saudara, kalau ditolak di satu tempat, kita tidak perlu terus ndodoti tempat itu terus nginjil dia. Orang itu eh, bukan cuma menolak Injil, tapi melakukan penganiayaan kepada mereka. Ya mereka tinggalkan, mereka pergi ke tempat yang lain di mana penginjilan bisa lebih banyak orang yang bisa diinjili. Jadi mereka tidak menghentikan pelayanan mereka pada waktu mereka diusir dan sebagainya dan dianiaya, tapi mereka pindah ke tempat lain yang lebih luas. Kita lihat di dalam ayat yang ke-51. Akan tetapi Paulus dan Barnabas membebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu pergi ke Ikonium. Nah, di Ikonium pasti memberitakan Injil lagi. Ya, tapi kita akhiri sampai di sini dan kita lanjutkan pada bagian sambungannya pada minggu yang akan datang. Tapi dari sini kita sudah bisa mempelajari ya. Dalam bab pelayanan itu selalu ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Makin bagus pelayanan saudara di hadapan Tuhan, makin banyak hal-hal seperti itu dari sudut pandang karena serangan dari setan. Tidak bisa tidak, itu pasti banyak hal yang mengecewakan, hal yang menyedihkan, hal yang berat, segala penyakit, segala rintangan, halangan, penganiayaan, dan macam-macam yang lain. Itu pasti akan banyak. Jadi kalau seorang mau melayani tanpa ada halangan, tanpa ada kesukaran dan sebagainya, pensiun saja sudah, jangan pelayanan. Tidak ada pelayanan model seperti itu. Pelayanan Nabi palsu itu seperti itu. Nabi palsu tidak bakal diserang oleh setan. Kalau saudara melihat, saudara main TikTok dan melihat video saya upload dari videonya orang lain, itu si Philip Mantova itu tidak tahu tahun berapa itu lah ya, melakukan pelayanan di Kucing, Sarawak, Malaysia ya, di Kalimantan Utara tuh ya. Dan nggak tahu itu acara apa, dihadiri pemimpin-pemimpin agama dari macam-macam golongan ya. Dan hadir uskup agung dari Malaysia, dari Kucing Sarawak itu. Dan nggak tahu bagaimana dua itu di atas podium bertemu, lalu dirangkul sama si Philip Mantova dan si uskup ngeblak. Ngeblak itu berbaring tangannya begini. Kelihatannya pelayanan itu sukses dari sudut pandang orang-orang goblok yang percaya bahwa ngeblak itu lawatan Roh Kudus ya. Bagi saya itu pekerjaan okultisme itu, lawatan setan tuh. Tapi poin saya kalau si uskup itu orang Kristen sejati, tidak mungkin dianggap benar. Saya yakin untuk kuasa setan tidak mungkin bisa ngebelakang orang Kristen yang sejati. Tapi kalau dianggap benar, ternyata itu jelas membuktikan laki-laki uskup ini bukan orang Kristen. Dan memang Katolik itu bagi saya bukan orang Kristen. Kecuali kalau dia pernah keliling gereja-gereja yang lain untuk mendengar Injil di sana, lalu percaya pada Kristus. Tapi kalau dia memang percaya pada Kristus, dia pasti meninggalkan Katolik. Lambat atau cepat Roh Kudus akan memimpin dia keluar dari Katolik. Tapi penekanan saya saat ini pada Philip Mantovanya ya. Lihat bagaimana pelayanan dia. Maju pesat. Luar biasa. Jadi bahwa pelayanan seseorang itu maju pesat, sama sekali tidak membuktikan bahwa pelayanan dia itu benar di hadapan Tuhan.
Justru pelayanan yang masuk pesat itu sangat perlu dicurigai. Kenapa maju pesat? Kenapa semua aman-aman saja? Kenapa duitnya banyak? Setan memberkati mereka. Karena pelayanan mereka disenangi oleh setan. Jadi kalau saudara melihat gereja kecil dan gereja besar, oh lebih baik ke gereja besar. Itu salah sama sekali. Gereja kecil itu dilihat, karena apa gereja itu kecil? Bisa memang gereja kecil itu kecil karena pendetanya tidak becus khotbah misalnya bisa. Ya siapa mau yang datang ke sana. Tapi kalau ajaranya benar dan tetap gerejanya kecil, itu karena banyaknya serangan setan. Dan gereja besar tidak selalu gerejanya buruk. Lihat dulu nomor satu tuh dilihat ajarannya tuh bagaimana. Bisa dia besar karena ajarannya bagus. Tapi tetap pasti kalau sudah masuk dalam serangan satu banyak sekali. Tapi orangnya mungkin kuat dan orangnya itu banyak berdoa dan sebagainya. Sehingga gerejanya tetap bisa besar sekalipun menghadapi serangan dari setan yang luar biasa. Jadi saudara, kita harus meniru Barnabas di dalam kerendahan hatinya pada waktu dia digantikan oleh Paulus sebagai pemimpin. Dia tidak ngomel, tidak iri hati, dan sebagainya. Lalu kita tidak boleh meniru Yohanes Markus ini yang lalu meninggalkan pelayanan desersi gitu ya. Dan juga kita harus meniru Paulus dan Barnabas yang sekalipun pelayanannya dipenuhi dengan penderitaan, penganiayaan, kekecewaan, dan sebagainya. Tapi mereka tidak pernah berhenti di dalam melakukan pelayanan, terus melakukan pelayanan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh baca sebagian dari firman Tuhan. Ada teladan baik, ada teladan buruk. Biar kami menjadi yang baik dan membuang teladan buruk. Dan dalam pelayanan maupun penginjilan, tolong kami tidak mudah menjadi seperti Markus yang melakukan desersi, secara tidak bertanggung jawab meninggalkan begitu saja pelayanannya. Tapi tolong kami jadi seperti Paulus dan Barnabas, dan sekalipun mengalami kekecewaan, kesedihan, penganiayaan, dan segala macam problem, tapi terus memberitakan Injil. Diusir dari satu tempat, pergi ke tempat lain, dan menginjil di tempat lain, dan sebagainya. Terima kasih Bapak dan Mama Yesus berdoa. Amin.